Halo Stockbit. Nah, rasanya kalau rokok beda-beda itu agak aneh ya di mulut ya. Oke. Ya hari ini sih nggak ada kegiatan sih. Rencananya soalnya kalau yang kemarin mau nerusin analisa kayaknya buat nanti malam aja lah. Aku mau iseng-iseng aja nih baca-baca komentar kalian. Ya buat menghibur hati lah. Soalnya kedepannya itu aku bakal ada project. Mungkin upload videonya bakal agak lebih lama ya. Karena beberapa kesibukan. Itu itu jadi sebenarnya ada satu hal yang pengen aku sampaikan lagi tentang bagaimana aku harus prospek lagi lah. Aku harus teliti lagi cara aku ngomong, cara aku bicara. Aku harus latihan lagi cara aku ngomong gitu. Kayak soalnya banyak yang nggak paham di antara kalian gitu. Banyak yang belum apa ya, mencerna apa yang mau saya sampaikan gitu loh. Karena pas kemarin saya upload gitu, banyak yang masih, entah mereka kayaknya orang baru yang nongkrong tiba-tiba ya, gara-gara ini kan platform stream gitu kan, platform yang kira-kira mungkin banyak orang baru yang tiba-tiba nongol, tiba-tiba baca. Mereka yang udah lama pasti tahu lah styleku kayak gimana kalau ngajari orang. Hmm. Di sini aku bilang bahwa ini ilmu mahal. Kalau saya seminarkan pasti bisa meraup uang. Terus terang, ilmu BBV kalian cari di Google itu banyak sekali. Tapi orang yang jelaskan gimana caranya menggunakan PBV sama apa sih yang bikin PBV ini penting dan sepenting apa ini PBV, terus terang cuma kalian bisa beli atau kalian dapatkan ketika kalian beli buku premium seperti bukunya Peter Lynch atau bukunya Warren Buffett, The Intelligent Investor, The Value Investing, sama One Up on Wall Street. Itu pun cara jelasin mereka ya, penjabarannya itu jelimet sekali terus terang. Banyak sekali makna-makna kata-kata tersirat yang harus kalian apa ya, rubah lagi, kalian ulang-ulang lagi, terus kalian research gitu loh. Dan terus terang itu makan banyak waktu gitu. Jadi ya misalnya kayak gini, saya buat neliti gimana sih PBV ini bekerja gitu loh, gimana sih apa yang menjadi faktor utama PBV ini bakal kembali ke harga wajarnya gitu loh. Kira-kira kalian cuma dikasih tahu kan selama ini bahwa PBV, harga yang di bawah hargamu, harga wajar atau di harga murah pasti akan kembali ke harga wajarnya. Pertanyaannya itu kapan? Ada nggak yang kasih kasih tahu kalian? Bahkan Pak Lokeng Hong pun cuma bilang ya kapan-kapan, makanya tidur gitu loh. Karena Bapak Lokeng Hong pun nggak mau kasih tahu ke kalian. Dia sebenarnya dia tahu. Aku yakin dia itu orang udah pengalaman, mas. Dia sebenarnya ngasih clue ke kalian tuh banyak sekali tuh. Kayak contohnya gini, saya kan orang bank. Saya biasa baca laporan keuangan. Saya teliti setiap perusahaan yang bisa ngasilin uang tuh kayak gimana, yang bisa mencetak laba, yang bisa mencetak laba. Saya teliti gitu. Dengan kata lain, dia mau ngasih tahu ke kalian bahwa butuh sebuah momentum gitu loh. Butuh sebuah momentum, ada yang dicari dari sebuah perusahaan itu, kira-kira itu momentumnya akan datang kapan? Ada katalisnya enggak? Cuma kalian nggak selama ini dikasih tahunya itu secara tersirat. Nah, di video ini saya jabarkan secara tersurat kepada kalian. Saya jabarkan semuanya secara kalian dengan gamblang gitu loh. Nggak ada yang saya tutup-tutupi gitu. Tapi masih aja banyak orang yang mencemooh saya, yang bilang, wah ini ilmu dapat dari Google lah, cari di Google banyak lah gitu loh. Masih ada yang bilang ini video rumet lah, terlalu diperpanjang, terlalu dibulet-buletin. Cobalah kalian, aku terus terang nggak pernah kuliah, aku nggak kuliah. Aku lulusan SMK, jadi SMK pun saya kuliahnya di teknologi dan jaringan, saya nggak di kuliah di urusan ekonomi gitu loh. Tapi saya bisa tahu apa itu discounted cash flow, gimana caranya baca laporan keuangan, nilai aktiva, capex, laba bersih,
laba kotor, laba divestasi, laba yang diinvestasikan gitu loh. Total pajak perusahaan, pajak yang dipotong bersih gitu loh. Total asuransi perusahaan kayak gimana, hubungan perusahaan, relasi perusahaan, struktur perusahaan, bagaimana saham itu beredar, bagaimana saham didistribusikan. Itu karena apa? Satu, pengalaman gitu loh. Pengalaman membicarakan itu semua. Kenapa ini semua jadi mahal? Karena saya bicara ini, Pak. Saya ulangi sekali lagi. Saya nggak akan ngajarkan ke kalian satu ilmu pun yang saya nggak pernah ngalami dan saya nggak pernah praktekkan. Gitu. Oke. Beberapa tadi banyak sekali komentar-komentar yang aku kira yang cuma bisa nginjak-injak aja lah, yang cuma bisa ngecek-ngecek aja. Ini banyak yang bilang nggak bisa bandarmologi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ilmu yang ternyata kalian nggak pahami, ya sudah gitu loh. Cari yang bisa kalian pahami itu aja. Sesuatu yang simpel yang bisa menghasilkan profit. Kenapa nggak tahu? Kenapa harus cari cara yang rumit gitu loh? Gini loh mas. Kalian ke investasi itu fungsinya buat apa toh? Biar uang kalian bisa berkembang dengan cara santai kan. Nah kalau endingnya jika kalian nyari sebuah kerumitan lagi di investasi, buat apa fungsi investasi? Ya udah kalian kerja aja, kalian dagang aja, sama-sama rupiahnya, sama-sama ngasilin duit kok. Malah sama kayak kalian tambah kerjaan lagi kan akhirnya kan. Tambah kerjaan. Hmm, itu beberapa berterima kasih ya. Itu. Oke. Terkadang saya analisakan ke kalian itu cuma buat iseng-iseng aja. Buat iseng-iseng aja. Sebenarnya saya nggak, kalau bilang marah sih nggak terlalu marah betul. Ya biasa aja lah. Aku nungguin kok, aku nungguin followerku ini jatuh tadi. Siapapun yang terus terang ya, yang emang nggak suka dengan ilmu saya, yang nggak mau belajar dengan saya, silakan di unfollow. Aku udah bilang berkali-kali, silakan di unfollow. Saya nggak tahu sih ada fitur buat nge-kick orang apa enggak. Cuma saya berterima kasih sekali jika kalian langsung unfollow saya aja gitu loh. Biar saya nggak capek-capek nyeleksi satu persatu gitu loh. Saya udah capek bikin video. Saya bahkan nyisakan waktu saya yang harusnya waktu saya itu buat istirahat. Saya buat bikin video. Sebelum bikin video pun saya pikir dulu kata-kata yang pas saya sampaikan kayak gimana. Jokes-jokes yang lucu kayak gimana. Saya pikir itu dulu juga gitu loh. Jadi semua kata yang saya pilih itu sudah saya tata sedemikian rupa gitu loh. Nah, saya minta saran ke kalian. Kira-kira apa yang nggak kalian pahami? Dan kekurangan di video saya itu apa sih kira-kira yang buat kalian tuh belum bisa menangkap omongan saya gitu loh. Kalau komentar ya, fungsi kolom komentar adalah hal tersebut gitu loh. Bukan hanya kalian mencaci tanpa ngasih saran. Lah terus apa yang harus saya perbaiki? Kalau kritikan yang mas bahasanya mas bingung aku kayak gini gini gini. Oh, itu masih ada clue-nya apa yang harus saya perbaiki. Tapi terus alah video goblok, video tolong nggak paham saya. Lah, benar. Iya video goblok, video tolol saya nggak paham. Pertanyaannya yang gak dipaham bagian mana? Minta tolong ya. Yang mungkin sadar itu komentar siapa? Minta tolong. Coba diulangi lagi yang kalian nggak pahami bagian mana. Saya coba bikinkan video ulangnya gitu loh. Dan saya susun lagi bahasa saya. Gimana kira-kira saya yang salah di mana itu loh. Biar saya ulangi lagi. Saya perbaiki lagi videonya. Tuh. Terus nomor 2, saya beli Airgas ini dan saya publikasikan. Sebenarnya juga nggak penting juga sih. Kenapa juga saya publikasikan? Cuma saya di sini mau klarifikasi buat kalian bahwa saya bukan anti saham IPO gitu loh. Jadi kalau ternyata ada saham IPO yang kalian tahu prospeknya dan ternyata bagus, ya sudah beli sesuai plan kalian. Yang penting kalian tahu di mana kalian masuk, kenapa kalian masuk, kapan dan kenapa kalian harus keluar. Gitu loh. Dan di sini ada komentar bahwa salah klik. Nah, siap-siap nangis bro, Airgas itu PT baru jadi. Dulunya CV dan kantornya sampai saat ini masih ada di Ruko. Dulu pernah ada kontrak kerja sama nih si Airgas. Anda harus tahu mana prospek bagus, mana gak ada prospeknya. Kayak Airgas. Saya kasih tahu ya. Saya nggak mau membantah. Saya nggak cinta saham manapun. Saya nggak jatuh cinta sama saham. Saya cinta profitnya aja.
Jadi jika selama Airgas ini bagus buat saya pegang. Kalau Airgas sudah mulai aneh-aneh dan nggak sesuai sama katalis yang saya harapkan, buang. Udah gitu aja, sesimpel itu saya pikir. Jadi saya beli Airgas karena plan saya ada di sana dan ada katalisnya. Ada katalisnya, saya tahu harganya di mana dan saya tahu profil resikonya kayak gimana. Udah, sesimpel itu. Dan itu masuk semua di plan saya. Jadi saya tahu saya harus keluar di mana jika ini udah nggak sesuai. Atau katalisnya nggak sesuai dengan apa yang digembar-gemborkan oleh Airgas sama yang dikasih tahu oleh seseorang kepada saya. Orang itu ngasih informasi ke saya tentang Airgas. Saya cocokkan, saya dalami lagi secara laba-labanya, secara perusahaannya, prospek perusahaan kedepannya kayak gimana. Nah, kalau itu udah mulai melenceng, ya sudah saya lepas Airgas ini. Jadi saya nggak, bukan berarti saya jatuh cinta sama Airgas. Oh, saya gembar-gembor, lu yang nggak beli Airgas, awas ketinggalan gini-gini. Enggak, emang Airgas saja yang bisa naik gitu loh. Yang lain bisa naik. Jadi buat kalian yang nggak beli Airgas, ya sudah gitu loh, bagus. Nah kayak Mas Imran nih, no comment sih Mas. No comment sih Mas. Saya belum berani. Iya, bagus. Kamu nggak punya planning di sini, jangan ikuti saya. Ini siapa? Sosa. Tapi bagi pemula, Airgas militan macam Gilang Guntur Permana, Ruko gak ada hubungan lo sama fundamental. Padahal umur dia udah 28 tahun. Udah jelas 2 kali emiten sampai masih dipuja-puja. Ya, apa sih yang dipuja-puja? Tapi bagi pemuja Airgas, militan macam Gilang Guntur Permana, Ruko gak ada hubungan lo sama fundamental. Padahal umur dia udah 28 tahun. Udah, apa maksudnya? Eh, enggak, aku enggak paham ya. Bagi saya, dia ruko atau enggak? Saya enggak ngincar ruko aja, saya enggak pengen punya ruko. Saya enggak pengen punya ruko, saya enggak pengen punya gedung. Kosnya mahal. Makin besar suatu ukuran bangunan, dia punya apa? Kosnya mahal. Saya enggak pengen punya gedung besar. Kalau dia punya ruko, tapi katalisnya bagus, dia mau ekspansi. Bagus, saya pegang sahamnya. Labanya bagus, labanya naik, ekuitasnya besar, hutangnya kecil, saya pegang. Walaupun dia cuma punya gerobak di pinggir jalan, saya pegang. Gitu loh. Tapi kan enggak menarik minat investor. Investor enggak kamu aja. Dan investor otaknya enggak kayak kamu aja. Ada orang di belakang layar sana yang mungkin akan kepancing suatu katalis karena hal tertentu. Kalian belajar katalis lagi ini sangat rumit sekali, gitu loh. Katalis itu apa sih? Pemicu. Udah sesimpel itu, pemicu aja. Pemicu kenapa orang mau beli. Dan yang dipicu siapa? Kalau cuma orang yang punya dana 1 juta, 2 juta, 3 juta, ngapain dipicu? Bodoh amat. Yang mereka picu adalah hedge fund. Mau nggak nanamin dana di sana? Dua, big trader atau big fund. Orang yang punya dana besar, bukan hedge fund tapi orang yang punya dana besar. Dan emang itu tugasnya dia buat nalangin atau buat membeli prospek suatu perusahaan dan punya ekspektasi jangka panjang buat perusahaan tersebut. Nah urusan si Airgas ini nanti, punya prospek atau enggak, ya prospek itu bisa jadi katalis. Tapi saya kasih tahu lagi, yang saya incar itu bukan itunya. Ada satu lagi yang saya incar di Airgas ini dan saya nggak kasih tahu di kalian gitu loh. Karena apa? Saya udah transaksi saham, totalnya udah berapa ribu lebih emiten yang saya beli, ya sudah saya transaksikan. Saya punya sekitar 4 akun sekuritas dengan fungsinya masing-masing. Dan salah satunya adalah Stockbit. Stockbit ini bukan akun penting saya, terus terang. Ini akun kecil-kecil, jadi pun kalau saya loss saya nggak nangis. Gitu loh. Akun paling penting saya Pak itu ada di iPod. Dan itu dananya Pak, saya kasih tahu ya. Dana di sini di Stockbit ini cuma sisa dari dividen. Ibaratnya gini nih, aku dapat dividen dari Adaro, berapa juta gitu ya beratnya ya. Saya belikan saham apa yang jadi incaran saya. Kok ternyata lebih dari berapa lot yang dari target saya. Oh ada lebihan nih berapa 1 juta. Ya sudah fungsinya ini buat apa? Buat ngetes sekuritas aja kalau tiba-tiba ada sekuritas yang lebih bagus gitu loh. Buat dana main-main. Entah nanti aku depositkan ke forex atau ke kripto gitu buat main-main aja. Lah ternyata ada teman saya yang nyarankan buka Stockbit mas, asik mas, ada streamnya, ada chatnya di sana mas. Oh ya sudah,
kok saya tertarik sama sekuritas yang ada chatnya ya, kayaknya rame ya, kayaknya seru ya. Ya sudah, saya setor 1 juta di Stockbit. Saya setor 1 juta, terus saya nikmati streamnya. Oh kok asik ya tiba-tiba ya. Kalau kalian ngikuti saya, kalian pasti pernah lihat dana saya awalnya juga 2 juta. Padahal itu saya lebih lama lagi. Saya sebenarnya cuma 1 juta dan nggak saya tambah lagi, gitu loh. Karena buat saya main-main aja di sini. Dan lo udah jadi berapa ini? Lo mau nginjak 3 juta lagi kan? Mau nginjak 3 juta lagi. Rencananya saya mau meledakkan akun ini sih, kalau bisa jadi seperti akun saya yang kedua atau yang ketiga, gitu loh. Akun saya yang pertama itu udah nggak kekejar lah itu lah. Kalau cuma pakai dana segini nggak kekejar, itu butuh berapa tahun itu kalau akun pertama saya itu. Itu akun core account. Yang kedua itu akun dividen, akun sapi perah. Yang ketiga ini risk account, ini buat turn around, ini buat beli saham-saham berisiko. Dan saya kasih tahu ya, akun ketiga saya aja ini isinya itu 10 kali lipat hargaan total aset yang di sini. Total yang di sini. Nah, akun yang kedua ini 10 kali lipatnya akun ketiga. Udah nggak usah kalian bayangkan ya. Udah nggak usah kalian pikir itu. Bocorannya ya, akun ketiga saya itu dananya isinya 10 kali lipatnya yang di sini. Bisa 10 lipat ke atas lah. Ya, akun yang kedua itu 10 kali lipatnya yang ke sini. Yang ke satu nggak usah kalian bayangkan. Nggak usah itu nggak penting akun ke satu itu. Itu akun saya yang saya pakai sejak 2016. Akun yang saya daftarkan dengan sangat mudahnya. iPod the best. Walaupun saya ada beberapa masalah dengan iPod sih. Makanya mungkin saya masih pikir-pikir buat ganti sekuritas juga dari sana. Saya mau pindah saham sih. Soalnya kalau saya tarik nanti kelamaan. Masih nariknya bertahap pasti aku nanti. Terus terang, jualnya bertahap, turunnya juga bertahap. Malas. Malas saya kasih tahu. Makanya saya nikmati dividennya aja. Kayaknya lebih santai deh, lebih seru nikmati dividen, entah kenapa. Buat kalian yang akun kecil yang pengen profit ratusan persen ya, saya kasih tahu kalau kalian udah punya akun besar pak, nyari profit malas, capek pak. Enakan nikmati dividen pak. Dividen 3% udah cukup. 3,1% lah. Pokoknya standar saya kalau dividennya bisa 3,1% ke atas konsisten. Saya kejar, saya beli sahamnya di harga murah tentu saja. Naik apa enggak? Bodo amat. Aku cuma ngejar dividen. Dan itu tugasnya akun kedua. Akun kedua aja sudah cukup. Itu akun sapi perah. Nah, akun satu itu tugasnya akuisisi. Jadi kalau dia punya lebihan dana atau punya bekas profit atau punya dividen, dia ngakuisisi perusahaan lagi yang di akun satu, akun dua atau akun keempat, akun mainan. Gitu loh. Nah, akun keempat ini ya saya kasih tahu. Akun keempat ini ada ajaib sekuritas. Gitu loh. Ada Stockbit. Ini akun-akun main-main lah, akun buat guyon-guyon lah. Mungkin yang lucu-lucu akun keempat ini juga ada GoTrade. Gitu loh. GoTrade sama peluang. Loh kok ada peluang, ini bukan sekuritas? Iya, tapi dia bisa beli saham luar, saham US. Kalau akun ketiga ya buat beli saham turnaround ya. Salah satunya buat beli saham US, di sana saya pakai Commonwealth. Saya pakai Commonwealth di sana. Kalau di akun kedua saya buat beli saham luar, saya pakai saya pakai Interactive Broker, IBR. Interactive Broker. Kalian yang udah lama di saham pasti pernah dengar itu saham itu sekuritas besar di Amerika Serikat. Daftarnya luar biasa ribet. Terus saya nunggu 1 bulan biar akunnya jadi. Mati lagi rokokku, ya mati terus rokoknya nih. The best sempurna emang. Itu rokok saya kretek ya. Oh ya, kemarin gimana yuk? Yang katanya mau nraktir saya rokok. Udah profit saya kasih sinyal ayo, ayo. Ayo yuk. Mana rokoknya? Mana rokoknya? I love cigarette, BTW. Saya cinta rokok, tapi saya nggak beli saham rokok. Gitu loh, karena apa? Ya itu sajalah. Udah berapa jam ini? Saya ndeleming ngomong kayak gini udah Nah ini lihat. Ini portfolio saya buka-bukaan. Jangan ditiru karena kalian nggak tahu apa yang saya pikirkan di sini, kenapa ada plan saya di sini gitu loh. Project saya di sini, saya mau meledakkan akun ini. Kalau bisa nanti besarnya minimal sampai ke akun ketiga saya. Gitu loh. Nanti kalau udah bisa sih ya mungkin kalau Stockbit enak,
Ya udah saya pakai stok dan mungkin saya masukkan ke kolom akun ketiga, bukan akun keempat, gitu loh. Jadi buat kalian yang suka apa ya, suka pakai pakai akun satu, kalian buat trading, kalian buat investing dan ternyata terganggu kayak aku pengennya investasi, tapi gara-gara yang satu buat trading malah akhirnya investasi kejual juga. Nah, fungsinya kalau akun kalian dananya udah gede, diversifikasi sekuritas itu penting, Pak. Karena apa? Biar gak ganggu plan. Jadi minimal kalian punya dua lah. Yang satu buat trading, yang satu buat investasi. Jadi yang buat trading ini biar gak ganggu investasi kalian. Yang investasi ini kalian diamkan aja. Yang buat kapal induk kalian diamkan aja. Atau kalian buat dua. Yang satu buat momentum jangka pendek. Jadi kalian ambil prospeknya aja. Kalau ternyata udah nyentuh target, kalian bisa keluar. Nah, yang kedua buat kapal induk aja yang kalian hold selamanya, gitu loh. Atau gini, yang satu buat akun dividen, akun sapi perah. Yang kedua buat akun growth. Jadi yang dividen ini walaupun dia minus mau guling-guling terserah dia, kayak yang penting masih bagi dividen. Buat apa? Buat nambahi akun kedua, akun sapi perah. Lah nanti sapi perah ini bisa kalian buka akun ketiga lagi. Buat apa? Buat akun trading atau akun growth atau akun apa gitu. Lah nanti dividen kalian ini buat akun sapi perah makin besar. Nah, nanti bisa kalian tradingkan. Gitu. Enak kan? Nah, itu plan saya dari dulu kalau akunnya sudah besar. Kalau akun cuma 3 juta, 2 juta, ya satu sekuritas sudah cukup lah. Kalian kembangkan aja dulu gitu loh. Pakai cara-cara saya yang udah saya sharingkan. Nanti kalau udah besar, udah di atas 100 juta misalnya, ya bisa lah kalian diversifikasi sekuritas gitu. Udah segitu aja deleming saya, omongan gak jelas ya. Ini curhatan saya juga tentang, ya kalian kasih saran lah, kira-kira apa yang nggak kalian pahami tentang video saya yang udah saya share, yang udah saya upload gitu loh. Bahasa saya agak aneh atau gimana, atau ada yang nggak kalian suka dengan video saya, kurang jelas atau gimana, mohon kritik dan sarannya lah ya. Kalaupun sekiranya kalian mau menghujat atau gimana, saya nggak permasalahkan. Sifat orang masing-masing kok. Kadang ada orang yang bahasanya kayak jelek betul, kayak kotor gitu, tapi sebenarnya dia itu orangnya asik kadang-kadang gitu loh. Jadi style orang beda-beda. Silakan hina, silakan hujat. Cuma kasih saya saran gimana biar saya berkembang lebih baik gitu loh. Udah itu aja. Cuma style saya memang ngajarin kalian dengan bahasa seperti kayak konco ambek konco lah, kayak teman sama teman. Jadi seakan-akan kita di video ini kayak ngobrol gitu loh. Kayak kalian tuh saya ajarin ngopi bareng gitu loh, duduk depan bareng gitu loh. Cuma saya aja yang ngomong, kalian dengerin aja sambil iya. Iya, iya, iya mas, iya mas. Terus sambil sebat, nyalain rokok gitu loh, sambil tepok-tepok nyamuk gitu. Style saya emang kayak gitu. Soalnya terus terang saya itu nggak basicnya guru. Saya nggak pernah jadi guru, saya nggak pernah ngajar orang, saya nggak pernah buka seminar, saya nggak pernah buka membership. Jadi kalau bahasa saya kurang dipahami, mohon sarannya gitu loh. Soalnya saya belum pernah punya pengalaman buat ngajarin orang. Terus terang. Mas, pil akun nomor satunya itu mas atau nomor keduanya itu mas? Malas. Karena apa? Nggak ada untungnya buat saya, nggak ada untungnya buat kalian. Takutnya malah ngegarami kalian, ngerusak plan kalian, kalian jadi bingung mau beli saham apa, ngikutin Mas Sirin apa enggak ya? Takutnya yang dibeli Mas Sirin itu saham bagus. Saham saya jelek, soalnya nggak sama-sama Sirin. Jangan. Kedua, kalau ditanya, Mas, kenapa nggak share-share profit, Mas? Biar sekalian buat bukti. Gini ya, susah meyakinkan lalat kalau bunga itu lebih indah daripada sampah. Gitu loh. Orang yang suka saya nggak butuh bukti buat terus mengikuti ilmu saya, buat terus minta saya ajari. Tapi orang yang benci saya sebenarnya nggak butuh bukti juga dari saya buat terus membenci dan menghujat saya. Jadi apa fungsinya saya upload profit ke kalian gitu loh. Ya enggak sih? Toh juga saya kalau saya upload profit ya, saya profit 1000%, 200%. Apa? Satu, saya nggak dapat uang tips. Saya nggak dapat apa-apa juga. Dua, portfolio ke kalian juga nggak bakal jadi banyak, jadi 1000% gara-gara ngelihatin profit saya gitu loh. Nggak bakal gitu loh. Ya sudah segitu aja, takutnya video semakin kepanjangan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga portfolio kalian membaik, saya akhirin dan sampai jumpa di video selanjutnya.